Kakak beradik di Kudus, Jawa Tengah tewas seusai ditusuk dan dibacok oleh tetangga mereka pada Minggu 14 September. Kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena luka yang dialami cukup serius. Saat ini pelaku penusukan terhadap kedua korban tersebut masih dicari oleh pihak kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Rifki Gozali. Selamat sore, Rifki. Baik, selamat sore Siska. Baik, Rifki bisa disampaikan bagaimana perkembangan terbaru mengenai kasus penusukan terhadap kakak beradik di Kudus ini? Apakah sudah ada motif yang diungkap oleh pihak kepolisian? Baik, terima kasih Siska. Untuk motif sendiri, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo sudah menyampaikan bahwa pihaknya setelah mengumpulkan informasi dari berbagai saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian, bahwa motif yang mendasari peristiwa nahas yang menimpa kakak beradik di Kelurahan Werkuwetan, Kecamatan Kota Kudus, hingga akhirnya kedua kakak beradik tersebut harus meregang nyawa, yaitu karena motif sakit hati atau dendam. Jadi informasi yang diterima oleh pihak kepolisian bahwa sebelumnya dua korban itu sering membuat kegaduhan atau keramaian yang membuat terduga pelaku ini merasa jengkel dan sakit hati. Di saat yang bersamaan, anak dari terduga pelaku ini sedang sakit. Akhirnya eh, kemarahan tersebut memuncak hingga akhirnya terjadi peristiwa nahas yang menewaskan kakak beradik tersebut. Bisa? Baik, Rifki, apakah dalam kasus ini ada pelaku lain yang juga turut diburu oleh pihak kepolisian? Baik Siska, untuk pelaku lain, kepolisian sendiri mensinyalir bahwa untuk pelaku diduga lebih dari satu orang. Sementara saat ini pihak kepolisian juga masih memburu pelaku tersebut karena seusai melakukan peristiwa penikaman sekaligus penusukan tersebut, pelaku melarikan diri Siska. Baik, Rifki terkait dengan pelaku, bagaimana sosoknya dikenal sehari-hari oleh tetangga sekitar? Baik Siska, untuk pelaku dari informasi yang kami dapatkan dari ketua RT setempat, memang sehari-hari itu lebih cenderung diam, nyaris tidak pernah ada konflik, nyaris tidak pernah terdengar adanya keributan antara pelaku maupun dengan korban. Nah, ini peristiwa ini juga cukup membuat ketua RT setempat terkejut karena ketika dilapori pertama dia langsung menuju TKP tanpa pikir panjang karena posisinya itu dua korban sudah dalam keadaan terkapar dan bersibah darah. Alhasil ketua RT tersebut berusaha untuk mencari pertolongan medis agar kedua korban bisa segera tertolong. Siska. Baik, Rifki, apakah ada informasi lain yang bisa disampaikan terkait dengan perkembangan peristiwa ini? Baik, terima kasih Siska. Untuk uh, kedua korban sedianya sebelumnya sudah berusaha untuk ditolong secara medis dengan dilarikan oleh warga sekitar termasuk ketua RT setempat ke rumah sakit Aisyah Kudus. Namun nyawa kedua korban tidak tertolong hingga akhirnya yang pertama meninggal semalam yaitu sang adik yang bernama Dimas. Setelah meninggal jasadnya dibawa ke RSUD Dr. Lukmono Hadi untuk dilakukan autopsi. Dan belakangan pada tadi pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, sang kakak yang bernama David pun menyusul dan akhirnya meninggal dunia akibat peristiwa penikaman tersebut. Jasad sang kakak pun akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Lukmono Hadi juga untuk menjalani autopsi. Sementara dari pihak kepolisian sendiri sampai saat ini masih menunggu hasil dari autopsi yang dilakukan oleh tim medis. Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Jateng Rifki Gozali melaporkan terkait dengan penusukan kakak beradik di Kudus, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan, bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi pengeroyokan di Desa Werkuwetan, Kecamatan
Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Untuk korban yaitu sebanyak 2 orang. Untuk korban yang pertama yaitu dengan inisial D, itu meninggal pada saat perjalanan menuju rumah sakit, dan untuk korban kedua meninggal setelah dilakukan perawatan di rumah sakit Aisyah kurang lebih sekitar hampir 1 hari. Kronologis awalnya bagaimana nggak? Untuk kronologis awalnya berdasarkan dari keterangan para saksi maupun keluarga korban, bahwa korban ini sering membuat gaduh, keributan di depan rumahnya atau di lingkungannya bersama teman-temannya, dan pada saat menjelang kejadian itu anak dari yang sementara ini kita duga sebagai pelaku sedang mengalami sakit, dan menyebabkan anak pelaku yang orang diduga pelaku merasa jengkel dengan apa yang dilakukan oleh korban bersama teman-temannya, sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 September sekira pukul 18.30 pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan pembacokan serta penusukan kepada korban. Dari informasi dari medis, kondisi korban alami luka bagaimana dan luka bagaimana? Untuk saat ini korban sedang dilakukan otopsi, 2 korban. Kita menunggu hasil resmi dari hasil otopsi yang akan diterbitkan dari Rumah Sakit RSUD Lukmono Hadi. Untuk terduga pelaku ada berapa orang? Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 buah sajam yang diduga digunakan dan ditemukan di sekitar TKP, kemudian juga pakaian-pakaian yang dikenakan oleh korban. Kemudian untuk dugaan pelaku saat ini kami yakini berdasarkan dari alat bukti dan keterangan para saksi lebih dari 1 orang. Korban ini merupakan kakak beradik ya, dan mungkin progresnya saat ini seperti apa? Kakak beradik atau masih ada hubungan keluarga? Motifnya apa ya? Motifnya sakit hati atau ke arah dendam dengan korban. Kalau pelaku ada hubungan kekeluargaan juga atau enggak? Tidak, ini merupakan tetangga. Dan antisipasi maksudnya sebelumnya kan informasinya kan pelaku pernah menyampaikan keluhan seperti itu. Ya, Pak. Nah, terima kasih. Kami pada kesempatan ini juga kami memohon kepada seluruh masyarakat Kudus di wilayah Kudus, apabila mendapat keluhan atau mengalami keluhan sekecil apapun bisa melaporkan kepada petugas kami, baik yang ada di lapangan maupun yang ada di kantor baik Polsek maupun Polres. Bisa juga melaporkan melalui hotline lapor Pak Kapolres. Insya Allah semua keluhan dari masyarakat Kudus bisa kita tindak lanjuti dan segera kita tindak lanjuti hal tersebut untuk mengantisipasi dampak kerugian yang ditimbulkan tidak semakin membesar. Ini terduga pelaku masih diburu berarti ya, Pak? Nah, saat ini untuk para pelaku sedang kita lakukan pencarian dan pengejaran. Kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kudus. Mudah-mudahan kami bisa segera melakukan pengungkapan dan memberikan kepastian hukum terkait kejadian ini. Ada indikasi korban terkait hal tersebut masih kita dalami. Kita masih mengumpulkan keterangan saksi sebanyak mungkin, begitu juga dengan alat bukti yang ada. Mungkin itu rekan-rekan. Ya. Korban ini pekerjaannya apa nih? Kakak beradik ini? Ke wira swasta, dua-duanya wira swasta. Oke. Pelaku ada berapa orang? Lebih dari 1, Pak. Kami mohon doanya supaya bisa segera terungkap
dan nanti kita akan lakukan rilis maupun kita akan sampaikan setiap ada perkembangan terkait dengan penanganan dugaan tindak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.